Malaysia kaget. QRIS Indonesia disebut lebih maju dibandingkan DuitNow buatan Malaysia. Pernyataan ini mungkin terdengar provokatif. Namun ketika data dan fakta di lapangan dibedah secara objektif, terlihat jelas bahwa sistem pembayaran digital Indonesia memang melangkah lebih cepat dalam sejumlah aspek strategis. Di tengah percepatan transformasi ekonomi digital Asia Tenggara, perbandingan antara QRIS dan DuitNow menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam dan rasional. Bayangkan sebuah pasar malam di Jakarta hari ini, suasananya jauh berbeda dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu. Penjual nasi goreng, pedagang pakaian, hingga penjual buah kini menaruh satu kode QR kecil di atas meja dagangan mereka. Satu kode yang sama bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan dan dompet digital tanpa perlu memilih platform tertentu. Konsumen cukup memindai satu kode, transaksi selesai dalam hitungan detik. Tidak ada lagi pertanyaan tentang aplikasi apa yang diterima. Sistem itu dikenal sebagai QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS diluncurkan resmi pada Januari 2020 oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional kode QR untuk pembayaran. Konsepnya sederhana namun revolusioner. Satu kode QR untuk seluruh penyedia jasa pembayaran. Artinya, seluruh bank dan perusahaan dompet digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi standar yang sama. Dengan kebijakan ini, pedagang tidak lagi perlu menampilkan banyak kode QR dari berbagai penyedia layanan. Satu kode sudah cukup untuk menerima pembayaran dari semua aplikasi yang terhubung dalam ekosistem nasional. Kebijakan tersebut bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban regulator. Pendekatan tegas inilah yang menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan sistem serupa di negara lain. Dalam waktu relatif singkat, adopsi QRIS meluas secara signifikan. Hingga 2023, jumlah merchant terdaftar telah mencapai lebih dari 30 juta di seluruh Indonesia. Angka transaksi tahunannya menembus lebih dari 2,5 miliar transaksi. Capaian ini menunjukkan bahwa standarisasi yang konsisten mampu mempercepat penetrasi pembayaran digital hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Keberhasilan QRIS tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi Indonesia pada dekade sebelumnya. Pada awal 2010, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum memiliki rekening bank dan belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Kondisi ini mendorong regulator merancang sistem pembayaran yang tidak hanya melayani kelas menengah ke atas, tetapi juga pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini beroperasi secara tunai. QRIS kemudian menjadi jembatan masuk ke ekosistem keuangan modern. Di sisi lain, Malaysia lebih dahulu memiliki sistem perbankan yang matang dan tingkat kepemilikan rekening yang tinggi. Negara tersebut memperkenalkan DuitNow melalui Payments Network Malaysia atau PayNet sekitar 2018. DuitNow hadir dengan berbagai fitur, termasuk transfer instan menggunakan nomor telepon atau nomor identitas, serta fasilitas DuitNow QR untuk pembayaran di merchant. Secara konsep, tujuan DuitNow dan QRIS serupa, menyatukan ekosistem pembayaran nasional agar lebih efisien dan inklusif. Namun dalam implementasi, terdapat perbedaan signifikan. Di Malaysia, penerimaan DuitNow QR belum sepenuhnya seragam di seluruh merchant. Beberapa pedagang menerima pembayaran melalui QR tertentu, tetapi tidak semua aplikasi dapat digunakan secara universal di setiap lokasi. Fragmentasi ini membuat konsumen masih perlu memastikan metode pembayaran apa yang diterima sebelum bertransaksi. Meskipun secara teknis sistemnya interoperable, praktik di lapangan menunjukkan tingkat konsistensi yang belum setinggi Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pendekatan regulasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan kewajiban penggunaan standar QRIS bagi seluruh penyedia jasa sistem pembayaran. Standarisasi dilakukan menyeluruh dan terpusat. Di Malaysia, pendekatan yang digunakan cenderung lebih bertahap dan berbasis koordinasi antar pemangku kepentingan. Struktur pasar yang sudah matang dan kompleks membuat proses penyelarasan membutuhkan waktu lebih panjang. Perbedaan juga terlihat pada struktur biaya transaksi. Di Indonesia, Merchant Discount Rate atau MDR untuk QRIS ditetapkan secara seragam oleh regulator. Untuk sektor usaha tertentu, terutama usaha mikro, biaya ini bahkan pernah diturunkan hingga 0% dalam periode tertentu guna mendorong adopsi. Untuk kategori umum,
Tarifnya dipatok sekitar 0,7%. Penetapan tarif nasional memberikan kepastian bagi pedagang, khususnya pelaku usaha kecil yang sensitif terhadap biaya tambahan. Kepastian dan keseragaman biaya menjadi salah satu keunggulan model Indonesia. Aspek lain yang patut dicermati adalah ekspansi lintas batas. Indonesia telah memulai integrasi QRIS dengan sistem pembayaran negara lain di kawasan. Pada 2023, kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand memungkinkan pembayaran lintas negara antara QRIS dan PromptPay Thailand. Skema ini memudahkan wisatawan kedua negara bertransaksi menggunakan aplikasi domestik masing-masing tanpa perlu menukar mata uang secara fisik. Malaysia juga mengembangkan konektivitas serupa, termasuk integrasi dengan Singapura melalui sistem PayNow, didukung Bank Negara Malaysia bersama PayNet. Meski demikian, Indonesia dinilai bergerak agresif dalam memperluas jaringan konektivitas regionalnya dalam waktu relatif singkat. Integrasi lintas batas tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam ekosistem ekonomi digital kawasan. Perbandingan ini bukan untuk menempatkan satu negara secara mutlak lebih unggul, melainkan untuk melihat perbedaan strategi dan dampaknya. Malaysia tetap memiliki fondasi sistem keuangan yang kuat dan stabil. Tingkat literasi keuangan masyarakat relatif tinggi, infrastruktur perbankan mapan, serta dukungan kebijakan digital nasional terus diperkuat melalui berbagai inisiatif pemerintah. Namun dalam konteks standarisasi QR nasional dan penetrasi hingga sektor informal, Indonesia menunjukkan percepatan yang lebih dramatis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kecepatan adopsi sistem baru. Negara dengan sistem lama yang sudah mapan sering menghadapi tantangan reformasi menyeluruh karena banyaknya kepentingan yang harus diselaraskan. Sebaliknya, negara yang menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan inklusi keuangan cenderung mengambil langkah lebih berani dan terpusat. Keberhasilan QRIS membuktikan bahwa regulasi yang tegas dan konsisten dapat menjadi pendorong inovasi, bukan penghambat. Dengan mewajibkan interoperabilitas, regulator menciptakan ekosistem kompetitif di atas fondasi standar yang sama. Penyedia layanan tetap bersaing dalam kualitas aplikasi, promosi, dan fitur tambahan, namun tidak lagi dalam eksklusivitas jaringan QR. Model ini mengurangi fragmentasi dan mempercepat adopsi di tingkat akar rumput. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat keseragaman yang sama tanpa mengganggu stabilitas ekosistem yang sudah berjalan. Proses harmonisasi membutuhkan koordinasi erat antara bank, perusahaan fintech, regulator, dan pelaku usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan pembayaran digital di Malaysia terus meningkat dan menunjukkan arah perkembangan yang positif. Namun untuk mencapai universalitas seperti QRIS, diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh dan konsisten. Dari perspektif regional, persaingan sehat antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang pembayaran digital justru membawa dampak positif bagi Asia Tenggara. Kedua negara memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi digital. Populasi besar Indonesia memberikan skala ekonomi yang kuat, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan infrastruktur yang matang. Kolaborasi lintas batas yang semakin intensif dapat mempercepat integrasi sistem pembayaran ASEAN secara keseluruhan. Pada akhirnya, sistem pembayaran terbaik bukanlah yang paling kompleks atau paling canggih secara teknologi, melainkan yang paling mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesederhanaan satu kode untuk semua terbukti efektif dalam meningkatkan kenyamanan transaksi dan memperluas inklusi keuangan. Indonesia telah menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara nasional dengan hasil signifikan dalam waktu relatif singkat. Bagi Malaysia, momentum transformasi digital masih terbuka lebar dengan dukungan regulator, inovasi sektor swasta, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peluang untuk memperkuat standarisasi tetap ada. Pelajaran utama dari pengalaman Indonesia terletak pada keberanian mengambil keputusan tegas, menetapkan standar nasional yang seragam, serta memastikan biaya tetap terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Perbandingan antara QRIS dan DuitNow mencerminkan dinamika perubahan ekonomi digital di kawasan. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kecepatan adaptasi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu. Indonesia telah membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat dipercepat melalui standarisasi menyeluruh.
Malaysia memiliki kapasitas untuk mencapai tingkat yang sama, bahkan melampauinya, apabila strategi integrasi dijalankan secara lebih terkoordinasi dan komprehensif. Perkembangan ini akan terus menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Apakah Malaysia mampu mengejar dan menyamai tingkat universalitas QRIS dalam 5 tahun mendatang, atau justru menghadirkan model baru yang lebih unggul? Akan sangat bergantung pada arah kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Yang jelas, transformasi pembayaran digital bukan lagi sekadar tren, melainkan fondasi utama ekonomi modern di Asia Tenggara.